Obrol soal moral, ngomong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Maling kelas tari, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut 3 kali namaku. Bento, 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 asik. Asik pagi. Masih asik nggak sih, Sid? Masih asik. Masih asik ya, Ternyata di kita Beranda nongkrong. Ami pastinya. Ya. Jadi buat pemirsa, pagi-pagi, iya. pendengar Beranda Ami dimanapun berada, Anda berada. ya kita biasa nongkrong nih. Yes. Nongkrongnya sambil nyanyi. Betul. Dan nggak Gitu. cuma nyanyi-nyanyi doang kan, kita Nggak. biasanya. Tapi kita punya tamu spesial yang bakal nongkrong bareng kita. Ada lagi nih yang mau join Ada. sama kita. Ada. Waduh, asik juga. Gimana, kalau kepo gitu. nggak? Kepo banget pasti. Benar, kepo. Betul. Ya udah kita nggak usah lama-lama lagi ya. Ya udahlah Kita kalau gitu panggil aja lah Mi. Kalau gitu. Bapak Nur pun nama Sidi. Halo Bapak, selamat pagi. datang. Selamat Assalamualaikum. datang. Selamat, silakan duduk Bapak. Silahkan Duduk di sini ya? Bapak. Ya silakan Iya. Bapak. Duduknya boleh bebas atau? Bebas aja, santai Pak. aja, Pak. Kita Udah kan lagi santai aja nongkrong lah nih. kita. Hai. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat walaupun agak flu dikit lah. Wah, agak flu. Baru pulang dari dapil. Oh iya, di dapil. Bapak hari ini lagi banyak kegiatan? Ya, mulai nanti jam 10 sampai jam jam sampai 10 malam ya? lah. Wah, Sampai malam. dahsyat. Kita ada rapat bangga, Pak. ada rapat kondisi. Pak Pur nyiapin waktunya buat main ke Beranda Ami, ya kan? Luar biasa nggak? Luar biasa banget biasa ini. Mi. banget. Pak Pur, kita nih pengen ngobrol sih, ngobrolnya santai Ya. aja. Karena teman-teman di luar sana sebenarnya udah banyak yang kenal sama Pak Pur. Iya, Ya. betul. Tapi banyak juga yang Ini kenalnya masih kenalnya kepo. yang baik atau nggak baik nih? Baiklah. Baik, Pak. Kenapa? Banyak yang masih kepo dengan perjalanan politiknya Pak Pur. Emang secinta apa sih sama politik, Pak? Asik. Cintanya pakai banget gitu loh. Oh, cintanya Kita pakai pakai banget. banget. Karena bagi saya politik itu solusi. Oh. Oke. Jadi karena setelah saya pelajari mulai tahun 90 saya menjadi mahasiswa itu kan. Kita demo, Iya. ya, kita teriak-teriak. Jadi demo di Depan juga, Pak. termasuk di depan tuh, tahun 96, 97 kan. Gitu. Kita demo sepanjang puluhan tahun ya, puluhan tahun ternyata itu tidak menyelesaikan apa-apa. Oke. Dan memang kemudian ada perubahan, tapi kemudian perubahan yang betul-betul substantif itu ternyata harus kita raih, kita rebut dengan cara politik. Kita harus oke. ada di dalamnya Siap. gitu. Nih sebelum kita ngobrolnya lebih dalam ya, Pak Pur. Pak Pur biasa nongkrong nggak sih? Iya. Dulu zaman mudanya. Itu salah satu hobi. Hobi, Oh, wah. hobi. Apalagi belum punya Hobi. pacar. Oh berarti kalau udah punya pacar nggak nongkrong gitu? tambah Oh, lama tambah namanya. Wah, tambah nongkrong. Oke, baik. Nongkrong itu ngapain aja Pak Pur? Karaokean atau gimana? Kalau dulu waktu saya masih mahasiswa itu Iya. kita nongkrong biasanya kita membuka bahan fotokopian. Oke. Itu buat contekan apa buat diskusi Pak? Ya, bukan contekan. Jadi dulu itu Oke, kan oke. buku enggak sebebas sekarang. Oh, iya. Kita harus ambil saya kan di Jember ya, di Jawa Timur. Saya harus ambil ke Malang, ke Surabaya, ke Jogja. Itu pun hanya bisa memfotokopi. Fotokopian. Itu aja. kalau sudah bawa itu Mm-mm. kita dianggap sebagai sesuatu banget gitu oleh teman-teman kita. Kita bisa membahas karyanya Tan Malaka, bisa membahas karya-karya orang-orang hebat waktu itulah kan gitu. Nongkrongnya. Jadi Beneran nongkrong ya, sambil diskusi. Nongkrongnya beneran Jadi diskusi. kopinya Nongkrongnya satu gelas berbobot ini. Iya. ya untuk 6 jam itu. Baik, baik. Tapi pas nongkrong-nongkrong itu Pak Pur ada nyanyi-nyanyi juga nggak? Ya waktu itu kita hanya mendengarkan aja lah ya, Oke, mendengarkan. siap. Kadang-kadang sambil mendengarkan terus ada suara-suara keluar sedikit ya, walaupun tidak saya buat penyanyinya kan. Ya nggak apa-apa Ya, dong. nggak apa-apa. Nah nih pemirsa dan pendengar Beranda Ami pengen dengerin suaranya Pak Pur. Nah, Kali ini Pak Pur mau nyanyi satu lagu yang berkaitan dengan apa nih? Dengan dirinya Pak Pur Boleh. sebenarnya. Ya, sepertinya suara juga fals juga nanti. Oh, nggak apa-apa Pak. Dia doang yang bisa nyanyi Pak. di sini. gitu ya. enggak dong, sama-sama.
Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu dan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lalu setuju. Wih, suaranya Pak Pur luar biasa loh. Jadi Pak Pur, gimana nih? Ya, Wakil rakyat ya. Iya, Bapak sudah merakyat belum? Wih, pelanggaran pertanyaannya Wah. Bapak sudah merakyat belum nih? Sebelum pelanggaran nih pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya pertanyaan itu harus muncul. Oke. Karena saya termotivasi untuk jadi wakil Iya. rakyat dari lagu ini. Oh. Oke. Saya frustasi dulu waktu itu menghadapi para anggota DPRD, DPR gitu kan. Iya. Kita sudah pernah ketemu, kita ajak diskusi segala macam, tapi nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Jadi ini sebenarnya bagian dari yang memotivasi Motivasi saya Bapak, ya? untuk jadi anggota DPR. Jadi kalau ada pertanyaannya kira-kira apakah sudah merakyat kan gitu. Iya. Nah, itu saya kembalikan pertanyaan ke rakyat. Sudah semanfaat apa saya? Banyak Gitu tuh ya, Pak rakyat. konstituen Keren. di luar Baru sana nih. tuh Bapak mungkin konstituennya Bapak yang Iya. kritik banget soal Iya. image DPR. Ya, hampir 99%. Wah. 99%. Jadi sampai hari ini sesungguhnya masyarakat masih sumir dengan wakilnya apakah di DPRD maupun DPR RI. Ya. Mereka belum trust Ya. terhadap ini. Jadi karena itu bisa ditunjukkan dari masih dan makin tingginya praktek money politik. Kenapa? Karena salah satu alasan paling mendasar yang disampaikan oleh masyarakat. Yes. Saya tanya kenapa sih masih minta uang? Minta uang 50.000, 100.000, 200.000. Jawabannya itu yang buat saya agak kaget. Karena kami nggak bisa ngandalkan 5 tahun ke depan kita ketemu lagi, Pak. Oh. Oke. Gitu. Kami nggak yakin mereka bisa memperjuangkan itu. Karena itu daripada kami tidak dapat apa-apa, cukuplah 50.000, 100.000 itu kami terima, ketimbang kami tidak dapat apa-apa. Nah, itu iya. beberapa kalimat. Nah, itu kan tantangan menurut saya kan. Tantangan bagi semua anggota DPR. Nah, biasanya juga Pak, kan waktu ada mahasiswa yang aktif-aktif nih, yang kritis banget, itu Bapak ngadepinnya tuh gimana tuh Pak? Mahasiswa. Ya, tentu saya tidak harus menjadi anggota DPR ketika menghadapi itu. Kebatinan saya harus saya kembalikan ketika saya jadi mahasiswa kan gitu. Oke. Nah, kalau saya jadi anggota, saya menghadapi sebagai anggota DPR, saya pasti emosional. Karena pas ditunjuk-tunjuk Bapak ini DPR ini gak jelas agak kayak gitu. Iya betul. Kayak gitu sih. Pasti marah kita. Iya. Tapi karena itu saya harus kembalikan saat ketika saya dulu jadi mahasiswa Jadi seperti mahasiswa. itu. Saya dengarkan saja. Saya dengarkan, kemudian saya kalimat saya selalu begini. Saya tidak akan mungkin bisa menyelesaikan ini 100%. Ya. Tapi mari kita lihat prosesnya. Kita perjuangan prosesnya itu aja. Keren. Itu yang saya lakukan. Mantap. Ini dia. Jadi Mantap. gimana Pak cara Bapak mengembalikan kepercayaan masyarakat? Mendengarkan, ya, mereka datang langsung mendengarkan apa yang mereka keluhkan, kemudian bersama dengan rakyatnya itu kita cari jalan keluar dari masalahnya. Yang terkecil dulu aja kita bisa selesaikan di tingkat kepala desanya. Desanya. Terus kemudian kita naik ke dinasnya. Kemudian kita bangun komunikasi dengan kepala daerahnya.
akses itu selama ini kan sulit untuk didapat oleh mereka. Dengan saya dampingin, yang awalnya kepala desa tidak mau menemui, saya telepon, saya anggota DPR. Ini rakyat Anda ini harus dibantu. Nah, itu mereka bisa ketemu. Ini sesuatu banget. Apalagi kemudian bisa lagi ketemu sama dinasnya. Apalagi bisa ketemu lagi dengan bupatinya atau wali kotanya. Nah, itu sesungguhnya langkah paling sederhana, paling mudah bagi anggota DPR untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jadi mereka tidak merasa ditinggal. Nah, mereka didampingi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu banget harusnya begitu ya Pak Pur. Betul. Dan itu mudah. Wakil rakyat gua nih gitu. Iya. Mantap. Jadi Pak Pur seberapa sering Pak Pur turun ke dapil? Kalau tidak ada sidang, kalau tidak ada rapat di luar kantor, misalnya konseling itu, hampir Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kemarin saya baru pulang hari Senin, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sebelum juga sama, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, jadi saya memang selalu mengikhtiarkan seminggu sekali datang ke sana. Itu Bapak datangnya tuh datang ke rumah-rumah gitu, disamperin atau gimana Pak? Saya datang ke rumah-rumah. Datang dari rumah ke rumah, satu hari bisa dapat 10-11 rumah. Hari? Mantap sekali. Tapi memang saya lebih banyak fokus mendatangi rumah-rumah yang anak-anaknya kesulitan di bidang pendidikan. Baik yang di SD, SMP, maupun yang akan kuliah. Banyak yang nggak sekolah juga masih ada ya? Sangat banyak. Angka tidak sekolah di dapil saya itu kurang lebih hampir 120.000. Wah, keren. Banyak. Nah. Kalau di luar pendidikan gimana Pak? Ada nggak yang masuk ke Bapak nih? Maksudnya curhat ke Bapak nih? Banyak. Jadi memang pada akhirnya kita nggak bisa egois ya. Saya di Komisi 10 kan gitu. Misalnya pendidikan, rata-rata pendidikan. Terus tiba-tiba ada yang datang, Pak ini rumah saya mau roboh kan gitu. Pak ini ada Pak yang kayak gitu Pak, curhat ke situ. Bapak saya lumpuh kan gitu. Terus butuh tindakan kesehatan kan gitu. Kan padahal itu bukan di Komisi 10 kan gitu. Jadi di luar itu banyak. Ada yang tiba curhat, Pak ini harga pupuk ini mahal banget kan gitu. Hal-hal kayak gitu itu nggak bisa kita hindari. Nggak bisa dipungkiri ya Pak ya. Karena itu memang seorang anggota DPR harus berjejaring. Minimal dengan teman-temannya di komisi lainnya. Yang punya akses program itu kan gitu. Iya betul. Kalau kemudian nggak boleh kan anggota DPR, Pak kami punya masalah, oh maaf saya nggak bisa menyelesaikan itu karena ini bukan komisi saya. Makin marah itu. Pasti marah, makin nggak percaya. Makin nggak percaya, serius ya, benar. Oke Pak Pur, kita mau nyanyi lagi. Ini lagu Nyanyian Jiwa ini gimana sih Pak Pur? Jadi Nyanyian Jiwa ini sebenarnya kalau kita dalami betul, ini kefrustasian masyarakat kita lah kan gitu. Terhadap situasi yang ada kan gitu. Sehingga kemudian sudah itu harus kita sampaikan. Kita harus teriak, kita harus menangis sekencang-kencangnya gitu. Agar apa? Agar dapat perhatian dari para pengambil kebijakan sebenarnya. Oke, kita dengar suara Pak Pur. Jiwa saya menembus awan jingga, mega-mega terjang halilintar, hati bisa merobek sanksi. Hari ini ku telan semua masa lalu. Biruku, hitamku.
Aku sering ditikam cinta, pernah dilemparkan badai, tapi aku tetap berdiri. Oh. Nyanyian jiwa haruslah dijaga, mata hati haruslah diasah. 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 Oke, lagu ini sebenarnya hati harus pas dijaga. ame kulik karena baru pernah denger nih, baru iya. pernah dengar. Wah lumayan berat juga ya, liriknya juga berat ya. Iya, jiwa diasah, Iya. rasa dijaga. Nah itu dia. Itu menurut saya kunci dari sebagai anggota DPR gitu. Jiwanya Iya. harus dijaga. Betul. Rasanya pun harus dijaga. Kalau anggota DPR nggak punya rasa, dia nggak bisa merasakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dia pasti bingung mau ngapain. Bingung ya. Nah, Ketika itu duduk dia, di Pak. komisi, rapat komisi, saya mau ngapain ya? Iya. Karena rasanya nggak ada. Kalau kita ada rasa, nyambung rasa dengan masyarakat yang kita wakilkan, Pasti enak aja iya, jalan ya Pak kita Pur ya. pasti akan nyampaikan apa adanya. Iya, Nah, benar. Itu. Benar. Itu nyanyian jiwa sebenarnya. Baik. Jadi gimana Bapak melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini Yap. dengan berbagai gejolak ekonominya? Gimana Pak? Masalahnya masalah global ini. Jadi sesungguhnya masyarakat kita sekarang itu sudah lebih terliterasi lah terkait dengan situasi yang ada. Iya. Karena kan opini atau kemudian informasi itu sudah terbuka. Iya. Nah, cuma kemudian dari informasi-informasi yang muncul itu, masyarakat kurang diberikan pilihan Yes. yang pas untuk mereka untuk melakukan apa saja. Lebih banyak perspektifnya adalah perspektif eksekutif terhadap masyarakat, bukan kemudian Dari apa yang diharapkan oleh masyarakat dalam perspektif masyarakat itu kemudian dijadikan bentuk program-program yang memang diinginkan. Iya, betul. Yes. Nah, ini sebenarnya antara inginnya pemerintah dengan inginnya masyarakat ini yang belum Sinkron ya. nyambung Belum secara nyambung, iya. sempurna. Belum sempurna lah ya. Ya. Sehingga ketika ada kebijakan satu misalnya oleh eksekutif, satu sisi mungkin itu memberikan solusi, tapi kemudian ada dampak ikutan yang malah memperparah problem di masyarakat. Itu dia. Nah, itu yang sering kali muncul begitu. Iya, Bapak selama menjadi anggota, Bapak sendiri sudah menilai cukup menjawab keresahan masyarakat. Ya, lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup ya. Terutama dalam isu pendidikan sebenarnya. Iya. Jadi sudah ada banyak honorer yang sudah diangkat jadi P3K, sudah ribuan anak-anak kita yang sudah kuliah kan Yes, gitu. benar. Kemudian ada ratusan ribu anak-anak kita di tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang bahagia karena setiap tahun bisa ganti sepatu, bisa ganti baju Iya, dari benar, bukan benar. itu kan gitu. Dan itu sedikit membuat mulutnya agak tertarik lebar lah. Iya. Ada senyum kan Senyum gitu. lah ya. Happy lah. Iya. Gitu kan. Pak Pur ini berarti sudah 3 periode ya? Ya, masuk 3 periode. Masuk sekarang. 3 periode menjadi Nah, wakil kira-kira rakyat. apa lagi yang Bapak akan perjuangkan nih, Pak? Ya, saya sesungguhnya ingin tetap fokus di dunia pendidikan. Karena bagi saya pendidikan adalah kunci kita mau raih 2045 Indonesia Emas. Indonesia Emas. Indonesia Emas. Betul. Mantap. Oke Pak Pur, Ami pengen tahu nih harapan untuk anak muda yang zaman sekarang ini kan karena Gen banyak Z inilah. nggak cuma Nggak Gen cuma Z Gen Z. sebenarnya, maksudnya harapan Pak Pur untuk mereka. Ya. Beralihlah dari dunia maya ke dunia nyata. Oke. Karena kebanyakan memang cuma gini aja Pak Pur ya. Kayak- Oke, itu nggak masalah menurut Iya. saya. Itu tapi mulailah beranjak. Karena itu kenapa kemudian ada pergeseran? Kita lebih suka dengan drama-drama kan gitu. Oke. Drama Korea, drama Cina, drama Jepang, segala macam Cina gitu. apa seru? Oke. Kenapa kita nggak belajar dengan anak-anak kita dengan hal yang lebih nyata kan? Iya. Sehingga kemudian mereka lebih punya inovasi yang bisa menjawab problem yang ada atau minimal membuat konten. Ya. Ya, mereka share di antara mereka, ya
kemudian menjawab problem. Misalnya, banyak orang miskin nih kan gitu. Dulu masih banyak, sekarang udah mulai berkurang loh. Iya. Dulu masih banyak, ada beberapa komunitas anak muda yang kemudian nge-share social action gitu ya di masyarakat, buat donasi atau buat apapun. Kalau sekarang saya lihat makin ke sini makin berkurang. Karena itu saran saya tadi, dari dunia maya ke dunia nyata, jadilah menjadi bagian dari kemajuan bangsa. Ada nge-game mulu juga. Mungkin waktunya ya yang harus dibagi ya Pak, karena kan anak-anak sekarang kan kebanyakan cuma lihat ini terus harian gitu kan. Ya tanpa kemudian egois ya. Saya bilang apa yang dulu saya lakukan waktu saya masih muda. Kita kumpul membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, menurut saya itu mulai dijadikan tema-tema, walaupun ya dari 1 jam, ya seperempat jam lah mereka membicarakan itu. Diawali dengan begitu. Oke Pak Pur, thank you banget udah main di Beranda Ami. Semoga apa yang Pak Pur perjuangkan sampai hari ini bisa melekat di hati masyarakat ya, masyarakat Indonesia, khususnya dapilnya Bapak. Semoga semakin baiklah ke depannya. Amin. Ya, itu harapan realisasinya cepat gitu. Oke, lagu terakhir Pak. Ya. Lagu terakhir. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri melangkah. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oke, Bapak. Terima kasih banyak. Mbak Ami. Sudah mampir ke Beranda Ami. Mampir.